Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selamat pagi menuju siang buat kalian ya. Kembali lagi atau bertemu lagi bersama Bapak ya. Nama Bapak Ade dari Maulana. Di sini Bapak adalah sebagai guru PLP di SMK Negeri 1 Tasikmalaya, jurusan PNS atau PJOK ya, dari Universitas Negeri Siliwangi. Nah, sebelum ke materi, Bapak ingin menanyakan kabar kalian. Ketika masih dalam keadaan pandemi atau COVID-19 ini, mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan kelancaran, tidak kesulitan ya, walaupun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh ini ya, dan bisa mengikuti materi yang Bapak sampaikan atau Bapak berikan ya, sekarang maupun yang sebelumnya ya. Nah, dan sekarang bahan ajar Bapak gunakan IPK-nya itu 415.1 ya, yaitu mendemonstrasikan rangkaian gerak sikap kalian dan sikap kalian. Nah, tujuan adalah menganalisis keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas olahraga senam lantai ya, untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik atau bagus. Oke, kita buka yang selanjutnya, kita buka aja ya PowerPoint atau PPT-nya, materi ya. Oke. Oh ya, buka dulu dari yang pertama. Nah, di sini kan tadi Bapak udah sampaikan materi pembelajaran senam lantai ya. Nah, itu di SMK Negeri 1 Tasikmalaya, nama dia dari mana? Dari Universitas Siliwangi atau UNSIL ya. Nah, jadi materi yang akan disampaikan ini pasti kalian sudah pada tahu atau kenal dengan olahraga senam lantai dari SD atau SMP maupun sekarang lah SMK ya. Tapi di sini Bapak ingin mengingatkan kembali atau memflashback kembali pembelajaran senam lantai ini, karena pembelajaran olahraga senam lantai ini bisa juga dilakukan buat kesehatan tubuh di rumah ya, atau yang rebahan aja gitu ya. Minimal kita harus olahraga supaya pola hidup sehat gitulah. Materi yang Bapak akan sampaikan tuh ada dua ya. Yang satu adalah gerak sikap kayang. Yang kedua yaitu gerak sikap lilin. Nah, materi yang pertama itu adalah gerak sikap lilin ya. Nah, di sini ya, kalian
kalau praktek mah udah pada bisa lah, yakin Bapak mah sudah pada tahu gimana gimananya ya. Nah, supaya lebih jelas ya Bapak akan rincikan manfaat dan tujuannya atau ya isinya gitu ya. Nah, eh, materi yang ke satu ya ini sikap kayang ya. Sikap kayang yang membusuk yang membusuk dengan posisi kaki tangan bertumpu pada matras ya, terbalik dengan meranggang dan mengangkat perut dan panggul atau pinggul kalian ya. Nah, di sini kan tidak bisa tidak bisa ke sekolah, nggak bisa ya menggunakan alat sekolah kan seperti matras ya gitu. Nah, di sini kan kita akan bisa apa itu diganti ya bahan matras itu bisa juga memodifikasinya ya dengan kasur ataupun karpet ya yang ada di rumah aja lah, sesuaikan gitu, jangan terlalu memaksakan buat beli bahan ini bahan itu, udah aja yang ada di rumah kayak gitu. Nah, selanjutnya ya manfaat dari gerak sikap kayang ini ya, manfaatnya tuh bukan untuk pinggang atau panggul ya, bukan untuk itu, tapi sikap kayang ini manfaatnya tuh untuk meningkatkan kelenturan bahu bahu kalian ya, bahu ini nah kayak gini bahu kalian itu ya. Nah, ini ya Bapak akan nah ini Bapak akan sebutkan ya gerak sikap kayang berikut, ada langkah-langkahnya ya, kalian juga bisa melihat ini ya. Yang ke satu tuh tubuh dalam posisi berdiri tegak, fokus ya ke depan ya, arah mata ya. Kedua tangan diletakkan di pinggul, di samping pinggul ya, di samping pinggul, samping pinggang gitu. Arahkan pandangan fokus ke depan yang kata Bapak barisan tadi ya. Fokus, kalian harus fokus gitu. Nah, yang kedua, kepala ditekuk ke belakang dengan posisi kedua kaki ditekuk ya, ditekuk gitu. Nah, jadi kayak yang jongkok gitulah, kayak yang ya jongkoknya tuh nggak terlalu jongkok gitu, maksudnya tuh uh, sedang lah kayak gitu, standar gitu. Tangan juga ditekuk ya di samping telinga kayak gini, namun ya posisinya melewati kepala ya kayak tadi, nah kayak gini. Nah, yang ketiga ya, tangan ditekuk ke belakang ya, posisi menyentuh matras ya. Itu nama, jadi kayak ditidurkan gitu ya, ditidurin lah, langsung sekaligus gitu ya, jatuhin aja gitu. Nah, sudah jatuh itu tangan harus kuat ya. Jadi tumpuan, soalnya itu jadi tumpuan badan kalian gitu. Nah, untuk yang keempat, saat melakukan sikap kayang ya, posisi tubuh meregang dan melengkung. Nah, kayak yang ada di gambar aja ya, lihat ya. Yang ke satu tuh lihat fokus, yang kedua tuh kayak tadi kayak yang disebutkan Bapak ya, kaki ditekuk dulu ya, lutut ditekuk, terus tangan di belakang, di samping telinga lah. Terus yang ketiga tuh menidurkan atau membanting ke belakang ya, kayak itu, kayak gitu aja lah. Nah, di sini Bapak ya akan memperlihatkan video ya, memperlihatkan video kalau bisa kebuka ya ini ya, soalnya laptopnya rada-rada gimana gitu ya, maaf nih.
ini mah kakinya satu lagi harusnya. Nah yang ini nih. Nah lihat ya, tuh lihat tangannya langsung ke belakang ya. Tuh. Ini maaf ya bapak juga lagi masih belajar gitu ya, jadi belum sempurna lah dilihatnya oleh kalian gitu ya, maaf nih. Coba tuh lihat tuh ini kan tumpuan tangan harus kuat ya supaya kelenturan bahu itu nyaman gitulah. Nah tuh kayak gini aja tuh. Nah, nah kayak gitu. Sorry ada yang teknis dulu. Nah, yang teknis. Nah, kembali lagi ya ke PowerPoint yang tadi. Nah, udah paham ya, udah melihat gitu gerakan sikap kayang yang tadi Bapak perlihatkan video Bapak ya. Kalau kebuka itu juga dari kaliannya gitu, udah soalnya dari Bapak mah udah kebuka gitu. Nah, eh, Bapak juga kan itu lagi belajar lah, kita saling ini aja gitu. Nah, kayak gitu aja posisi kapayang ya, gerakan sikap kayang dari awalan sampai akhir gitu. Nah, untuk yang belum bisa melakukan dari atas ya, Bapak sarankan supaya kalian belajar dulu dari bawah aja, seperti ya rebahan aja, rebahan gitu ya, terlentang, tidur terlentang, kaki sama tangan, kalau kaki, lutut, lutut tuh ditekuk, sama tangan juga ditekuk, dan mulai angkat badan kalian. Nah, kayak nomor nah, nomor 3 itu tuh diangkat kayak gitu ya badan kalian. Nah, mungkin itu ya materi gerak sikap kayang ya. Next ya. Nah, ini materi gerak sikap lilin ya. Nah, kayak yang tadi ya, kalau praktek mah kayak udah bisa lah semuanya juga ya pas prakteknya gitu ya, melakukannya udah pada bisa. Nah, di sini Bapak kan menjelaskan kembali ya tentang materi ini gitu ya, yaitu tentang gerak sikap lilin ya. Nah, sikap lilin ini merupakan ya eh, sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat ke atas ya, rapat, ya, ya, ditarik ke atas ya, diangkat ke atas bersamaan ya keduanya gitu, tapi harus rapat gitu ya. Nah, pinggang pinggang ditopang kedua tangan. Nah, kayak digambar aja lah, lihat lah gitu ya. Kedua ya yang itu, nah, kedua tangan menopang jadi supaya nggak berat gitu. Dijadiin kalau kata Sunda nama talang gitu apa ya, kayak gitu aja lah. Nah, terus dan pundak tetap menempel pada lantai. Jadi eh, pundak belakang tuh harus jangan sampai kelebihan atau kekurangannya, harus tetap kayak gitu si posisinya teh ya. Jadi harus lurus ke atas gitu si kakinya. Nah, gerakan ini dilakukan dengan posisi punggung dan kepala berada di atas permukaan lantai atau matras ya, yang kata Bapak tadi boleh kasur atau uh, karpet juga ya, dimodifikasi aja lah gitu. Nah, sedangkan kaki diangkat
lurus ke atas dengan tangan sebagai penopang yang kayak ya yang tadi juga Bapak sampaikan lah ya. Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi ya. Yang berfungsi itu otot perut. Jadi otot perut ya. Eh, kayak gitulah. Nah, gerakan sikap lilin ini ya ada langkah-langkahnya ya. Berikut langkah-langkahnya melakukan sikap lilin. Nah, sikap yang ke satu adalah posisi tubuh tidur telentang dan kaki lurus dan tangan di samping badan. Nah, posisi tidur telentang ya kayak yang ada di gambar tuh, rebahan, santai, rileks. Tetapi kaki harus rapat ya, harus dirapatkan dan tangan di atas matrasnya atau ya matras itu di samping pinggang gitu ya diluruskan sama kayak kaki ya lurus sesantai mungkin. Nah, yang kedua, posisi kaki harus lurus dan rapat agar bisa melakukan sikap lilin. Nah, kayak tadi ya, posisi kan kayak gini ya, mulai kayak gini, nah kayak gini harus rapat si ujung kaki tuh ya, si ujung kaki ini nih, ujung kaki atau jempol kalian tuh harus lurus ke atas gitu, ke atas, misalnya kayak gini, nah lurus, harus benar-benar lurus gitu kayak yang nunjuk lah kayak yang nunjuk gaya gini nih. Nah ya oke, yang ketiga ya kaki dalam posisi lurus dan dapat diangkat ke atas ya barusan yang Bapak sampaikan. Nah yang keempat gunakan tangan sebagai penopang pinggang dan kaki. Nah yang keempat ini yang kayak ada di gambar yang kedua tuh, yang kakinya udah ke atas, tangannya tuh harus bisa memegang pinggang atau ping, pinggung punggung pinggang atau ya kayak gitulah supaya tidak berat gitu untuk si kaki yang ke atas tadi yang kayak gini nih itu supaya ini ya Bapak kan akan melihatkan lagi ya video Bapak yang selanjutnya yang barusan kan udah sikap sayang ya, sekarang sikap lilin videonya kita lihat ya. Kalau kebuka itu juga ya. Dan ini masih sikap kayang ya, yang tadi itu ini masih sikap kayang, gerakan sikap kayang. Nah, yang ini nih, tuh kayak gitu. Tuh, nah kayak gitu kalau bisa ya. Nah, maaf ya bila ya Bapak juga kan kata Bapak juga masih belajar gitu, bila ada yang salah gitu mohon koreksi aja oleh kalian gitu ya. Lagi Bapak juga kan lagi belajar sama-sama gitu lah, sama-sama belajar ya. Nah kayak gini videonya dari awalan tak satu dua tiga nah, sampai akhiran. Nah, udah paham lah, pasti kalian udah paham, udah tahu gitu ya gerakan-gerakannya gitu. Nah, ada lagi ada powerpointnya. Ke slide. Nah, materi satu ya sikap kalian dan materi dua sikap lilin. Kalian udah pada ngerti ya kan ya, soalnya ya gimana ya, kalian udah pada jago lah yakin kok mama, soalnya dari SD sampai sekarang tuh 6 lantai ya paling uh, back roll, roll depan dan roll belakang, sikap lilin dan sikap kayang aja ya pasti kalian sudah pada jago ya.
dengan materi yang Bapak berikan barusannya udah pada tahu ya lah gitu. Nah, mungkin ya materi yang barusan Bapak sampaikan ya, mungkin itu eh, menjadi pembelajaran buat kalian ya, contohkan gitu kayak mendemonstrasikan atau apa itu melihat gitulah teknik-tekniknya gitu. Nah, mungkin sekian ya untuk materinya kayak gitu, dan kesimpulan dari gerak sikap kayang dan sikap lilin ini yang ke satu, jadi gerak kayang itu membutuhkan kelenturan serta keseimbangan tubuh yang tadi Bapak sampaikan, harus bahu harus kuat ya. Nah, yang kedua, sedangkan sikap lilin membutuhkan kekuatan serta keseimbangan tubuh. Nah, yang kedua ini sikap lilin yang kayak tadi Bapak sampaikan ya, harus bisa eh, menahan pinggang ya, pinggang kalian di pas kaki udah ke atas kayak gini, nah kayak gini aja ya. Nah, yang ketiga, pastikan untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan gerakan senam lantai. Nah, di sini ya harus harus melakukan pemanasan terlebih dahulu kan ya, supaya kan kayak yang ini nih, nomor 4 ini dilakukan untuk meminimalisir resiko. Nah, ini yang ketiga juga nyambung sama yang keempat ya, soalnya kalau melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya badan kita ya lentur, enak gitu ya, dan tidak menimbulkan resiko cedera gitu ya, bisa meminimalisir resiko cedera mungkin kayak gitulah. Nah, itulah kesimpulan ya dari materi yang tadi Bapak sampaikan. Nah, untuk lembar kerja peserta ya, eh, peserta didik yang ke satu itu menganalisis rangkai gerak sikap lilin dan kayangnya, atau kayang dan sikap lilin ya. Nah, yang kedua itu mendemonstrasikan gerak sikap kayang dan sikap lilin. Yang ketiga itu coba dokumentasikan hasil dari analisis kegiatan gerak sikap kayang dan sikap lilin yang tadi Bapak perlihatkan videonya, dan materi yang Bapak sampaikan melihat gambar atau apa ya, coba kalian praktekkan, dan kalian uh, uh, harus di apa itu dokumentasikan ya berupa foto ya, foto kirimkan aja gitu ya, foto kalian sendiri gitu melakukan gerakan-gerakan yang tadi, materi yang tadi gitu ya, yang Bapak berikan. Nah, mungkin ya itu saja ya materi hari ini, kesimpulan dan lembar kerja peserta didiknya itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Mungkin sampai terima kasih ya, demikian materi yang Bapak sampaikan. Semoga bisa membantu Anda dalam mempelajari dan untuk mempelajari pelajaran gerak, mempelajari materi pembelajaran mata ini ya. Untuk selebihnya atau kekurangan yang Bapak sampaikan ya, kalian bisa cari di Google atau di YouTube lah, supaya bisa apa ya, supaya tahu gitu yang sebenarnya, kan Bapak mah lagi belajar gitu sama kalian ya. Jadi sampai di sini sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.